pemahaman. Kita akan meraih kemabukan serupa yang akan mengeluarkan kita dari diri kita sendiri dan menyatukan kita dengan Tuhan. Hal ini hanya mungkin karena Tuhan datang menemui kita, seperti yang terjadi di atas gunung itu. Di sini Denis berbeda dari Neoplatonisme yang mempersepsikan Tuhan sebagai statis dan jauh, sama sekali tidak responsif terhadap upaya manusia. Tuhan para filsuf Yunani tidak sadar akan para mistikus yang acap berusaha untuk mencapai kesatuan yang memabukkan dengannya. Sedangkan Tuhan Alkitab peduli kepada manusia. Tuhan juga mengalami ekstasi yang membawanya keluar dari dirinya untuk tiba pada alam makhluk yang rentan. Dan kita harus berani menegaskan, karena ini adalah kebenaran, bahwa pencipta alam ini sendiri dalam kerinduannya yang indah dan baik terhadap alam, dibawa keluar dirinya karena kepeduliannya kepada segala sesuatu yang wujud, dan dengan demikian keluar dari tahtanya yang transenden di atas segala sesuatu untuk terdiam di dalam hati segala sesuatu, melalui kekuatan ekstatik yang ada di atas wujud sambil tetap berada dalam dirinya sendiri. Emanasi telah menjadi pencurahan cinta yang hangat dan sukarela, bukan sebuah proses yang otomatis. Negasi dan paradoks Denis bukanlah sesuatu yang kita lakukan, melainkan merupakan sesuatu yang terjadi pada diri kita. Bagi Plotinus, ekstasi merupakan peristiwa keterpesonaan yang sangat jarang terjadi. Dia hanya mengalaminya sebanyak 2 atau 3 kali di sepanjang hidupnya. Denis melihat ekstasi sebagai keadaan konstan setiap orang Kristen. Ini merupakan pesan tersembunyi dan esoterik dari kitab suci dan liturgi, diungkap lewat isyarat terkecil. Maka ketika si pendeta meninggalkan altar pada awal misa untuk berjalan di tengah jamaah, memercikan mereka dengan air suci sebelum kembali ke ruang altar, ini bukanlah sekedar purifikasi, meskipun memang demikian. Tindakan itu meniru ekstasi ilahi, seperti Tuhan yang meninggalkan kesendiriannya dan menggabungkan diri dengan makhluk. Barangkali cara terbaik untuk memandang teologi Denis adalah dengan melihatnya sebagai tarian spiritual antara apa yang bisa kita tegaskan mengenai Tuhan dengan apresiasi bahwa apapun yang bisa kita katakan tentang Dia pastilah bersifat simbolik semata. Seperti dalam Yudaisme, Tuhan Denis memiliki 2 aspek, yang satu menoleh kepada kita dan memanifestasikan dirinya di dunia, sedangkan yang lain berada dalam dirinya sendiri dan tetap tidak bisa dipahami. Dia tetap berada dalam dirinya, dalam misteri abadi. Pada saat yang sama, dia memenuhi langit dan bumi. Dia bukanlah wujud lain yang ditambahkan pada dunia. Metode Denis dianggap biasa dalam teologi Yunani. Akan tetapi, di Barat, para teolog akan terus berbicara dan menjelaskan. Beberapa di antara mereka membayangkan bahwa ketika mereka mengatakan Tuhan, maka realitas ilahi sebenarnya bersatu dengan ide di dalam pikiran mereka. Sebagian lainnya menisbahkan pikiran dan gagasan mereka sendiri kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan menghendaki ini, melarang itu, atau telah merencanakan yang lain dalam cara yang mengandung bahaya keberhalaan. Akan tetapi, Tuhan Yunani Ortodoks tetap misterius dan Trinitas akan terus mengingatkan orang Kristen Timur pada sifat kesementaraan doktrin-doktrin mereka. Akhirnya, orang Yunani memutuskan bahwa sebuah teologi autentik harus memenuhi 2 kriteria Denis, mesti hening dan paradoks. Orang Yunani dan Latin secara signifikan juga mengembangkan pandangan yang berbeda tentang keilahian Kristus. Konsep Yunani tentang inkarnasi dirumuskan oleh Maximus the Confessor, yang dikenal sebagai Bapa Teologi Byzantinum. Teologi ini kira-kira lebih dekat kepada cita-cita kaum Buddha dibandingkan kepada pandangan Barat. Maximus percaya bahwa manusia hanya dapat mencapai kesejatian diri jika mereka dapat bersatu dengan Tuhan. Persis seperti yang diyakini oleh orang Buddha bahwa pencerahan merupakan tujuan kemanusiaan yang sejati. Tuhan, dengan demikian, bukanlah sebuah pilihan ekstra, sebuah realitas asing di luar diri yang ditambahkan pada kondisi kemanusiaan. Manusia mempunyai potensi untuk mencapai keilahian dan menjadi manusia yang utuh hanya jika hal ini tercapai. Logos menjadi manusia bukan demi memperbaiki dosa Adam, bahkan inkarnasi akan tetap terjadi seandainya pun Adam tidak membuat dosa. Manusia diciptakan dalam kemiripan dengan Logos dan akan mencapai potensi mereka yang sepenuhnya hanya jika kemiripan ini telah disempurnakan. Di Gunung Tabor, kegemilangan kemanusiaan Yesus memperlihatkan kepada kita kondisi manusia yang menuhan, kondisi yang dapat diraih oleh kita semua. Firman telah dijadikan daging agar seluruh manusia akan menjadi Tuhan,
dituhankan melalui berkat Allah, manusia utuh, jiwa dan raga secara alamiah, dan Tuhan utuh, jiwa dan raga karena berkat. Seperti halnya pencerahan dan kebudaan tidak melibatkan campur tangan sebuah realitas adi alami, tetapi merupakan peningkatan kekuatan-kekuatan yang alamiah bagi manusia. Demikian pula Kristus yang menuhan memperlihatkan kepada kita keadaan yang dapat kita peroleh melalui berkat Allah. Orang Kristen memuliakan Yesus manusia Tuhan lewat cara yang kurang lebih